Yo yo borsis, bro bro, brother and sister, apa kabar kalian semua? Semoga di hari ini kalian masih tetap semangat, masih terus berkarya dan selalu sehat cuy. Oke, hari ini gue bakal ngebahas tentang kasusnya P Diddy masih ya seperti biasa. Dan ini yang gue bahas tentang korban-korbannya hari ini cuy. Tapi ada korban-korban lainnya yang udah angkat suara gitu. Jadi di sini gue bakal ngebahas tentang teorinya konspirasinya Justin Bieber dalam lagunya Yummy, yang mungkin di antara kalian yang mungkin udah ada yang pernah denger atau sering puter lagunya Yummy yang Justin Bieber. Terus teori konspirasinya keluarganya Will Smith. Pasti di sini kalian juga udah tahu semua ya, aktor kenamaan di luar sana pasti kalian udah tahu ya. Jadi di sini gue bakal ngebahas tentang Will Smith yang sekarang masih banyak banget dibahas tuh anaknya gitu loh, Jaden Smith kalau nggak salah ya, Jaden maksudnya. Jadi hari ini gue akan ngebahas teori konspirasinya Justin Bieber dalam lagunya Yummy. Semenjak ada masalah atau kasusnya P Diddy ini lagu ada sangkut pautnya gitu, ada hubungannya gitu loh. Terus yang kedua gue bakal ngebahas tentang keluarganya Will Smith gitu. Jadi ini ada hubungannya juga sama kasusnya P Diddy ini yang lagi marak banget nih yang dibahas nih. Tentang anaknya yang dijual gitu loh sama P Diddy gitu. Jadi ini sebenarnya artis kenamaan gitu ya, Will Smith. Aktor lucu juga dia. Gue suka aja sih sama karya-karyanya gitu loh. Dan dia film-filmnya bagus-bagus. Cuman kan dibalik itu ternyata ya gue kaget juga gitu. Ternyata dia demi memenuhi egonya terus mengejar popularitas anaknya dijual gitu loh. Terus yang berikutnya gue akan ngebahas atlet basket yang juara NBA 3 kali yaitu James LeBron. Pastinya nih kalian di antara kalian yang suka pecinta NBA gitu, bola basket pasti nggak akan asing di kuping kalian kan. James LeBron ya, gue juga suka banget sih waktu dia ngebintangin film Space Jam gitu loh. Kalau Space Jam yang pertama kan Michael Jordan yang ngebawain, sekarang nih ada yang keduanya gitu loh. Bagus sih filmnya Space Jam yang dibawain si James LeBron ini bagus. Cuman nggak taunya ternyata dia ada hubungannya juga sama P Diddy. Jadi kalau menurut gue, wah ini masalahnya nggak kelar nih, akan berujung terus nih, nggak akan ada habisnya. Dan ini artis-artis yang selama ini diem gitu, karena di dalam kasus ini ya mereka mungkin kasarnya udah janji gitu loh sama P Diddy kalau kayak gini tuh nggak usah terlalu diumbar, mungkin ya. Kalau dalam dunia permusikan gue juga nggak tahu ya, tapi sih kalau yang gue tangkep dari beritanya, dari cara bicaranya, korban-korbannya ini tuh nggak mau speak up gitu loh ya. Bisa mau gimana, ada sih salah satunya, ada kayak contohnya siapa gue lupa ya, ada satu orang tuh penyanyi tapi dia akhirnya ujung-ujungnya meninggal gitu. Jadi tuh kalau menurut gue korban-korbannya P Diddy ini udah banyak banget gitu cuy. Cuman yang baru speak up, yang baru bisa berani ngomong gitu ya cuman ya beberapa lah gitu. Oke, langsung aja ya kita bahas ya. Sebelum kalian tonton videonya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya cuy. Oke, yang bakal gue bahas pertama adalah Justin Bieber ya. Kalau menurut gue Justin Bieber ini udah sangat banget kecewa gitu dia atas tindakan atau perlakuannya si P Diddy gitu sama dia. Ya lu bayangin aja 48 jam kalau nggak salah ini. Kalau salah tolong diralat ya. 48 jam dia sama P Diddy waktu umur dia masih kalau nggak salah 15 ya. Oke, jadi tuh dia di waktu umur 15 itu dia selama
48 jam itu sama P. Diddy gitu ya. Itu nggak tahu ya mungkin lagi rekaman atau apa ya, tapi kan lama juga kan itu ya. Seorang Justin Bieber itu dulunya sih orangnya baik-baik gitu loh, nggak pernah minum atau obat atau segala macem. Dulu tuh waktu masih kecil kan dia polos banget cuy. Nah jadi selama ini yang mengorbitkannya dia, menaikkan dia, yang mengorbitkan si Justin Bieber ini, yang naikin namanya dia itu ya salah satunya itu si P. Diddy gitu. Jadi tuh P. Diddy ini udah berjasa banyak banget gitu loh buat yang lain gitu. Kayak selebriti dan seorang penyanyi gitu loh. Mereka itu udah banyak banget ya, yang dibuat terkenal gitu, diangkat namanya ya itu sama P. Diddy gitu. Jadi dia berjasa banyak gitu sama penyanyi-penyanyi lain, sama selebriti-selebriti. Karena P. Diddy ini udah terkenal banget gitu. Dia tuh berpengaruh lah. Kasarnya tuh dia berpengaruh di luar sana gitu. Jadi salah satunya si Justin Bieber ini eh, waktu umur sekitar 15 tahun dia 48 jam, dan 48 jam itu si Justin Bieber tuh berdua gitu sama si Didi ini nih, P. Didi ini nih. Ya rekaman atau apa ya, mungkin ada project baru, sebuah lagu atau apa. Jadi selama 48 jam tuh mereka berdua, dan si Didi ini emang banyak berjasa banget sih ya. Jadi yang naikin namanya Justin ya si Didi ini, dan tuh awal mulanya itu ya itu dikenalin oleh Acer gitu. Awalnya si Justin dikenalin sama P. Didi itu dari si Acer gini. Nah Acer ini emang diorbitin juga sama si Didi gitu. Dia juga penyanyi kan Acer. Jadi tuh di Justin ini akhirnya terkenal ya. Namanya melambung tinggi ya, terkenal juga di sini. Jadi Justin ini akhirnya terkenal dan banyak hits lagunya tuh yang bagus-bagus, enak-enak didengar ya. Cuman berakhirnya tuh si Justin tuh akhirnya apa, jadi kayak apa, kayak nggak respect gitu lama kelamaan, karena hubungannya sama si Didi ini kan udah mulai renggang ya. Apalagi kasusnya dia selama ini kan cuman dia tutup-tutupin si Justin Bieber ini. Soalnya itu semua ketahuan sih gara-gara dari lagunya Yummy. Yummy itu. Soalnya ini banyak nih teori konspirasinya Yamin di lagu Yummy ini tuh banyak banget cuy. Soalnya banyak banget yang ngebahas juga ya. Jadi kalau menurut gua di lagu Yummy ini sebenarnya awalnya gua lihat tuh lagu Yummy ini tuh dari liriknya mah biasa aja, cuman ya gue juga nggak tahu ya. Kalau ternyata di lagu Yummy ini itu dia membongkar kebusukannya si Didi gitu loh. Ternyata selama ini si Didi kayak 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 seperti ini atau seperti itu gitu loh. Tapi dijelasinnya lewat liriknya si Justin Bieber ini di Yummy ini. Pas gue denger lagunya sih awal-awal emang gue nggak tahu ya, sebelum kejadiannya si Didi ini naik ya, kasusnya P. Didi ini naik. Nah akhirnya pas kasusnya P. Didi ini naik, nah baru di lagunya Yummy itu ternyata oh begitu. Jadi isu-isunya tuh di lagunya itu tuh ternyata Yummy itu kalau diperhatikan gitu, didengar baik-baik itu tuh sebenarnya Yummy tuh bukan Yummy gitu. Young Me. Young Me tuh artinya masa mudaku gitu loh. Jadi tuh di lagunya itu masa mudanya si Justin tuh direngut gitu sama si Didi gitu loh. Jadi selama ini ya kalian tahu lah maksudnya ya kan. Jadi tuh maksudnya ya masa mudanya dia habis gitu sama si Didi gitu. Jadi tuh korban-korbannya Didi tuh ya jadi apa ya, kayak kayak banyak tekanan gitu loh, banyak apa ya yang dilakuin Didi tuh emang benar-benar gila sih kalau menurut gue ya, sampai-sampai Justin Bieber masih bisa bertahan tuh udah bagus gitu. Soalnya yang sebelum-sebelumnya artis-artis lain tuh yang udah diorbitin juga merasa gimana gitu, akhirnya bunuh diri, mati, dan nggak tahu, dan belum selesai juga sih kasusnya. Dan di ya namanya media ya bisa aja kan ditutupin pakai alasan ini alasan itu, kan kita nggak tahu ya cuy. Jadi di luar sana kan emang kalau kasus-kasus kayak gini tuh udah biasa gitu. Cuman mereka lebih tutup mulut
nggak berani gitu. Jadi tuh di akhir-akhir ini nih baru pas kasusnya Didi naik, nah mereka baru speak up gitu loh, buka suara gitu. Lagunya Yang Mi ini sebenarnya si Justin Bieber itu udah merasa apa ya, kecewa, udah merasa udah nggak kuat dengan perlakuannya si Didi juga. Dia semena-mena dan semaunya si Didi. Jadi akhirnya dia tuangkan ke sebuah lirik, dan liriknya itu sampai-sampai bikin dia gimana ya, kayaknya ya udahlah, mau gimana lagi, dia udah pasrah gitu loh sama kehidupannya. Makanya dia dulu tuh bersih banget kan ya, sekarang tuh kenapa perlakuannya tuh kasar si Justin gitu loh. Terus dia suka mabuk-mabukan, badannya ditato, ya salah satunya ya mungkin ya berpengaruh sih ya sama si sikapnya si Didi ini gitu loh. Jadi kalau menurut gue ya wajar dia sampai tekanan gitu, dan masih bagus sih, dia kuat gitu, masih bertahan loh, hebat sih si Justin ini. Sampai-sampai dia bikinin lagu terakhir, apa, lagu yang kemarin tuh belum lama, Lonely kalau nggak salah ya. Jadi tuh kekesalan dia, kesedihan dia, dan rasa bersalah tuh campur aduk di lagu itu. Termasuk yang ini yang gue bakal bahas ini, yang hari ini ya, yang judulnya Yami itu ya, itu salah satunya itu. Jadi dia merenggut masa mudanya si Justin gitu. Jadi si Didi itu udah benar-benar gila sih kata gue. Udah udah tua lucu dia. Cuman ya gimana ya? Soalnya orang sono tuh negara ini sih ya, negara bebas sih ya. Jadi tuh yang nggak mengenal Tuhan atau mengenal agama tuh nggak ada gitu loh, kosong di sono. Jadi apapun itu, sampai-sampai mau cowok mau cewek ya di, ya paham lah kalian ya. Nggak cowok nggak cewek ya pasti ya gitulah. Ada cowok sama cowok kan, maksudnya ada cewek sama cewek maksudnya gitu. Jadi di lagunya Yami ini sih, di lirik-liriknya tuh kayaknya sedih banget si Justin nih. Dia meluapkan emosinya ya di sebuah lirik lagunya ini, di Yami ini ya. Maksudnya Yami gitu. Sebenarnya kalau didengerin baik-baik tuh, Yami itu bukan Yami, Yongmi gitu. Jadi masa mudanya dia tuh udah direnggut gitu loh. Jadi selama dia berkarya sama si Didi ya mungkin ya udah habis, mungkin udah habis lah dari hal apapun yang si Didi lakukan ya, kita juga nggak tahu ya, mungkin di belakangnya ya, makanya rasa penyesalannya tuh dituangkan di lagunya ini, Yummy, Justin Bieber. Dan itu yang gue lihat di lagu Yaminya itu, sebelum dia bikin lirik lagunya itu, behind scene-nya gitu, dia tuh sedih banget cuy, galau banget dia di situ, sampai dia ngusap-ngusap kepala, sampai dia dikasih dikasih apa ya, supaya kuat gitu mentalnya gitu. Wah itu kalau gue jadi Justin juga belum tentu bisa kuat gitu loh, ya ngejalanin hidup kayak gitu gitu. Dia termasuk kuat tuh Justin, lo gila ya. Namanya dunia permusikan ya, dunia Hollywood gitu, yang nggak apa namanya, nggak asing gitu kalau dengar cerita-cerita kayak gitu, perjuangannya gitu loh. Ya, namanya dunia hiburan ya, dunia musik, permusikan gitu. Buat mereka itu untuk mencari popularitas ya berbagai cara, benar-benar diperjuangin gitu, dibela, meskipun ya taruhannya apa gitu. Ya udah pasti tahu kan taruhannya ya begini begitu begini. Oke, kali ini gua akan bahas ke berikutnya ya. Gue bakal ngebahas yang artis Hollywood Will Smith. Nah, jadi di yang bakal gue bahas hari ini tuh berikutnya adalah keluarganya Will Smith gitu. Salah satunya anaknya gitu, Jaden Smith. Jadi ternyata gini cuy, Will Smith itu kalau menurut gue orangnya lucu ya, kocak ya. Udah itu apa, di setiap actingnya tuh benar-benar ini ya, benar-benar totalitas gitu loh. Dan film-filmnya banyak yang gue suka sih.
aktingnya juga gue suka ya, dia dapat penghargaan banyak, dan dia seorang ayah yang benar-benar jadi panutan gitu. Cuman pas semenjak kasusnya P. Diddy ini naik, ternyata si Will Smith ini ada hubungannya gitu. Will Smith ini ada hubungannya sama si P. Diddy gitu. Dan gue kaget di situ, waduh, hubungan apa ini? Dan ternyata si Will Smith ini pernah ikut partinya freaknya si Didi juga ternyata cuy. Jadi tuh, wah udahlah. Kalau dari situ udah gue baca di situ udah males banget gitu loh. Masa sih aktor yang gue idolakan gitu si Will Smith ini tuh ikut juga gitu sama apa? Ikut sama P Diddy gitu, ikut pestanya si P Diddy gitu loh. Wah, gue di situ langsung, waduh. Padahal tuh aktor yang gue suka loh, idola loh dia. Cuman pas kasusnya P Diddy naik, gue sempet shock gitu loh, kok bisa sih ya Will Smith tuh masuk ke golongannya dia gitu. Udah pasti rusak, pasti itu udah pasti dijamin tuh. Dan ternyata belum lama ya beritanya juga, ternyata Will Smith menjual anaknya gitu loh untuk menaikin popularitasnya dia. Dan apa ya, dia sih kalau gue lihat sama keluarganya juga termasuk bininya gitu ya, bininya si siapa namanya itu yang ya itu dia kayaknya sering ribut gitu, nggak akur gitu. Salah satunya anaknya ini yang cowok, Jaden Smith, yang pernah nonton Kung Fu Kids yang dimaini apa, yang dia tuh di adu acting sama Jackie Chan, dan itu bagus banget sih filmnya cuy. Gue udah pernah nonton waktu masih kecilnya sih, lucu si Jaden Smith. Cuman kesini sini kok gue agak beda gitu ya, dari penampilannya, dari gayanya, apa maksudnya stilannya gitu, dari penampilan, dari stylenya gitu, terus cara dia jalan kok jadi, apa ini juga ada hubungannya gitu loh. Soalnya ya begitu, seorang ayah harusnya, seorang ayah tuh harusnya ngelindungin anak-anaknya ya, kok ini enggak gitu. Ini gua ada apa, ini gua ada videonya ya waktu dia wawancara di sebuah stasiun TV. Ini kalau buat, emang sih bapak sama anak ya wajar kalau ciuman, tapi kalau ciumannya begitu kan kayaknya lucu gitu, kayak aneh gitu, lucu dan aneh gitu. Lucunya emang sih mereka kan berdua kan bapak anak ya, tapi anehnya kok ciumannya begitu gitu loh. Jadi ini di sebuah stasiun TV ya cuy. Jadi itu ini lagi kayaknya sih lagi habis apa, memerankan Kung Fu Kids gitu. Tuh lihat tuh. Wah, kalau menurut gimana itu mah kacau banget ya. Ciumannya sampai segitunya gitu loh. Sampai sebenarnya Jaden Smith itu apa ya? Dia sampai risih loh. Kalau udah waktu masih kecil aja kan yang wajar ya. Tapi kalau udah dia berumur gitu 16 17 kan kayaknya aneh. Soalnya waktu gue liat di YouTube tuh juga ada videonya gitu loh. Jadi tuh videonya tuh dia udah gede tapi masih ciuman gitu. Aduh, itu dilihatnya emang sih kalau menurut orang-orang mah wah itu biarin bapak sama anak ya kan, wajar gitu. Saling sayang. Tapi ini kok ciumannya begitu gitu. Si Jaden Smith aja kalau udah itu mungkin kita omongin aja waktu masih kecil wajar lah, nggak apa-apa. Tapi agak aneh juga sih. Cuma sekarang ini kan udah umur 17 18-an nih, kalau ciumannya masih kayak gitu tuh kayak apa gitu. Kayak nggak ini aja, nggak apa ya, nggak pantas gitu. Ya kalau sewajarnya mah cium-ciuman pipi, apa cium-ciuman jidat, pipi gitu nggak masalah gitu. Tapi kalau sampai cium-ciuman bibir ketemu bibir kan, waduh itu di Indonesia mungkin udah dibully kali ya, udah dicaci maki gitu. Dan juga waktu itu gua buka YouTube juga, ternyata Jaden Smith lagi nangis, dia lagi sedih banget. Jadi tuh apa ya, dia kayaknya sih trauma trauma banget sama keluarganya gitu, salah satunya bapaknya gitu.
yang udah kayak begitu gitu loh. Jadi tuh kok sampai segitunya, dia sampai galau loh, dia sampai nangis, sampai hampir dia pingin cabut juga, dia hampir cabut juga, pingin cabut dari rumah, cuman gimana, dia masih bingung gitu. Dan itu bener-bener loh dia, dan gue baca di berita mana gue lupa ya, luar CNN kalau nggak salah ya, kalau nggak salah maaf ya, gue juga lupa sih udah lama. Dan itu gue baca dia tuh sampai pingin kurus banget tuh, dia diet diet biar dia jelek, fisiknya jelek, nggak laku mungkin, biar nggak laku sengaja tuh dia ngelakuin kayak gitu, biar apa ya, biar mungkin nggak banyak yang suka kali ya sama dia, soalnya dia diterpa masalah mulu gitu sama keluarganya tuh, tekanan demi tekanan gitu, akhirnya dia sampai pingin kurus banget tuh. Mungkin tujuannya mungkin biar apa gitu ya, biar mungkin keluarganya nggak ini, mungkin nggak seneng atau nggak terima, padahal niatnya tuh si Jaden tuh emang sengaja pingin kurus gitu loh, pingin kurus dan supaya orang-orang tuh ngebenci dia mungkin ya, teori konspirasinya mungkin begitu ya. Dan itu dia pas tertekan gitu ya kan, mungkin dari tekanan dari keluarganya juga, dari ayahnya, dari ibunya, terus dari dunia hiburan juga, mungkin akhirnya dia jadi kayak gitu. Sampai-sampai pas gue lihat di YouTube juga, dan dia dulu pernah gue lihat pakai busana ya, busananya tuh ya kayak busana cewek gitu loh. Tuh udah kacau nih bener. Mau bisa ngomong. Jadi tuh busananya emang mungkin dirancang ya buat, mungkin waktu itu kan dia ada jamuan atau apa gitu, jamuan atau dia mendatangi sebuah pesta di mana gitu, yang di situ dia harus pakai busana, mungkin ya kita positif thinking aja, dia pakai busana tapi busana itu unik-unik gitu, itu harusnya yang dipakai tuh busana gitu tuh harusnya cewek gitu loh, bukan cowok, tapi ini si Jaden Smith ini ya pakai busana busana model-model cewek gitu, baju-baju cewek gitu cuy. Itu di situ dia udah tertekan banget gitu loh, ya namanya dunia hiburan ya, kita ya tahulah dunia hiburan seperti apa ya, ya untuk menaiki popularitas ya, apapun itu ya menghasilkan duit ya, kita mau bertahan mau enggak ya udah resiko di situ gitu. Cuman ya gue ngeliatnya sih kasihan juga gitu, Jaden Smith yang dulunya anak polos tiba-tiba jadi terpengaruh sama seorang ayah gitu, ayahnya tuh aduh, gue juga padahal tuh ayahnya tuh aktor loh ya, idola juga loh, cuman kok bisa begitu gitu, gue kaget kok bisa dia ngejual anaknya gitu, dan dia ternyata bergaul juga sama si Didi ini gitu, bapaknya bapaknya rusak, anaknya juga ikut rusak gitu, padahal si Jaden Smith ini orang baik, kalau gue lihat tuh dari mukanya orang baik, dia nggak mau tuh ngikutin, sebenarnya nggak mau ngikutin cara bapaknya gitu, cuman bapaknya maksa ya, dan dia tuh sedih banget di situ loh, galau sedih, ya mau nggak mau ya harus tetap stay alive gitu loh. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang atlet basket ya, yang 3 kali juara NBA, dan ini pemain terbaik kalau menurut gue ya, dan dia juga pernah ngebintangin Space Jam terbaru ya. Nama pebasket ini mungkin gak asing buat kalian yang pecinta NBA ya, yaitu James LeBron. Jadi jujur gue ini banget sih, suka nonton akrasinya ya, akrasinya dia jago main basketnya juga, dan pas dia ngebintangin film di Space Jam itu gue juga seneng, bagus juga dia actingnya. Dan kalau menurut gue emang dia pembasket terbaik sih kalau menurut gue, sesudah ini ya, ini kalau menurut gue sesudah Michael Jordan dia. Jadi si James LeBron ini pernah dia callingan ya sama apa, via video callan gitu, maksud gue sorry, dia pernah video callan ternyata sama si Didi. Jadi ini bapak ini saling apa, saling berbicara gitu ya, saling
bercanda-bercanda gitu ya, ngobrol ini itu di VC-nya itu, di video call-nya. Dan situ kok gua merasa ini ya, kayak agak gimana gitu ya. Akhirnya gue cepetin aja videonya, kok jadi seakan-akan kayak ada perkumpulan gitu. Di situ James LeBron itu di acaranya P Diddy itu dia tuh ternyata apa ya? Gue juga ini ya agak bingung gitu loh ngejelasinnya. Soalnya ini kan cowok ya. Di VC-nya itu dia video callan tuh dia saling bercanda, saling support segala macem, dia ngomong apa bla 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 bla. Tapi di situ gue kagetnya itu mungkin masih cocok, masih ini ya, sorry. Mungkin tuh editan atau apa gue juga gak ngerti ya. Di situ James LeBron tuh pakai baju-baju ala-ala pembantu istana gitu cuy. Jadi tuh aduh, gue ngeliatnya ya ampun. Ini semenjak kasusnya P Diddy aja naik nih cuy. Jadi tuh gue kaget aja, terkaget-kaget gitu. Kok bisa gitu seorang James LeBron pakai pakaian gitu. Ya kan orang kan mikirnya wah ini udah pasti nih udah. Kalau yang berhubungan sama P Diddy tuh udah pasti habis udah. Jadi tuh nggak ngelihat gendernya apa, dia tipe cowok apa, dia dari mana, dari apa namanya levelnya apa tuh dia udah nggak kepikiran dia tuh seorang artis atau selebriti, atlet atau apa. Itu kalau udah masuk ke perkumpulannya si Didi mah udah nggak beres, udah pasti nggak, bahaya deh, udah nggak ngerti lagi deh. Jadi tuh mereka tuh saling suka gitu loh, saling support, saling ngedukung, cowok sama cowok gitu. Gila deh, habis pikir gua. Ya namanya dunia para kaum Sodom ya, kaum Samiri ya begitu. Udah nggak usah nggak usah kaget gitu loh. Cuman yang gue lihat sih selama ini ya James LeBron itu kan atlet basket ya. Kok bisa gitu loh. Gue sendiri capek gitu. Aduh. Oke, hanya itu aja yang bisa gue kasih ke lu semua. Sebelumnya gue minta maaf kalau ada kata-kata atau kalimat yang masih ngawur atau acak-acakan dalam penyampaian. Gue minta maaf karena manusia kan gak ada yang sempurna cuy. Jadi di sini niat gue untuk menghibur, mengasih informasi ke kalian semua. Kalau kalian gak suka tinggal dislike, kalau kalian suka like, komen, dan subscribe cuy. Oke, hanya itu aja yang bisa gue kasih ke lu semua. Stay positif, tetap semangat, enjoy your life, and see you.